Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Hafid Rahmadan, NIM 2116010031, Nurul Ilmi Azizah, NIM 2116010032, Kavita Oktavianda, NIM 2116010034, Iwayan Semar Arimba, NIM 2116010035. Ingin menjelaskan materi tentang karangan dan perencanaan karangan. Silakan disimak. A. Pengertian karangan dan perencanaan karangan. Karangan adalah sebuah karya tulis yang mengungkapkan pikiran atau gagasan pengarang dalam satu kesatuan yang utuh. Atau lebih singkatnya, karangan adalah rangkaian hasil pikiran atau ungkapan perasaan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Perencanaan karangan yaitu semua tahap persiapan penulisan, di mana kegiatan menulis bukanlah suatu kegiatan yang kebetulan, melainkan memang telah direncanakan. Dengan begitu, penulis benar-benar siap mengungkapkan gagasan melalui tulisan. B. Tahapan-tahapan dalam pembuatan perencanaan karangan. 1. Pra-perencanaan. Tahap perencanaan atau persiapan menulis yang mencakup beberapa langkah yaitu A. Menentukan topik atau judul, masalah, tujuan, dan kalimat tesis. B. Menyusun ragangan atau garis besar isi dan menyempurnakannya menjadi karangan-karangan lengkap setelah datanya lengkap. C. Menetapkan landasan teoritis. D. Menetapkan sumber data atau primer, sekunder, dan cara mengumpulkannya. E. Menyusun daftar pustaka sementara. Dan F. Menjadwalkan pelaksanaannya. 2. Penulisan. A. Naskah secara konseptual, disertai kutipan atau data yang diperlukan. B. Penulisan tersebut mencakup bagian pelengkap pendahuluan seperti halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. C. Bagian naskah utama terdiri dari pendahuluan, bahasan utama, dan kesimpulan dan saran. 3. Penyuntingan. Penyuntingan naskah, penyuntingan materi, dan penyuntingan bahasa. Dengan adanya tahap penyuntingan atau revisi, semua kesalahan atau kekurangan itu dapat diantisipasi. C. Langkah-langkah penyusunan dalam karangan. A. Topik karangan. Karangan adalah ide sentral yang berfungsi mengikat keseluruhan uraian, deskripsi, penjelasan, dan seluruh pembuktian. Fungsi topik karangan ialah mengikat keseluruhan isi, memudahkan pengembangan ide bagi penulis, memberikan daya tarik dan mudah dimengerti bagi pembaca. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan topik. 1. Bermanfaat untuk perkembangan ilmiah atau profesi penulis. 2. Menarik. 3. Dikuasai dengan baik. 4. Bersifat terbatas dalam artian tidak terlalu luas. 5. Didukung data yang relevan. B. Judul karangan. Judul karangan pada dasarnya adalah perincian atau jabaran dari topik atau judul merupakan nama yang diberikan untuk bahasan atau karangan. Judul berfungsi sebagai slogan promosi untuk menarik minat pembaca dan sebagai gambaran isi karangan. Judul lebih spesifik dan sering menyiratkan permasalahan atau variabel yang akan dibahas. Syarat judul yang baik: 1. Sesuai dengan topik. 2. Sesuai dengan isi karangan. 3. Berbentuk frasa dengan kalimat. 4. Singkat, padat, dan jelas. C. Tujuan penulisan. Tujuan penulisan ialah gambaran atau perencanaan menyeluruh yang akan mengarahkan penulis dalam melakukan tindakan menyelesaikan tugasnya. Dengan mengetahui tujuan, penulis akan dapat menentukan bahan tulisan, organisasi karangan, dan sudut pandang. D. Bahan penulisan. Yang dimaksud dengan bahan penulisan ialah semua informasi yang digunakan untuk mencapai tujuan penulisan. Informasi itu mungkin merupakan teori, contoh-contoh, rincian atau detail, perbandingan, sejarah, kasus, fakta, hubungan sebab akibat, pengujian dan pembuktian, angka-angka, kutipan, gagasan, dan sebagainya. E. Kerangka karangan.
Kerangka karangan merupakan rencana penulisan yang mengandung ketentuan bagaimana kita menyusun karangan itu. Kerangka karangan merupakan rencana penulisan akan bersifat konseptual, menyeluruh, terarah, dan bersasaran bagi target pembacanya. D. Cara membuat karangan yang baik dan benar. Tahapan pertama, merumuskan topik yang jelas dan didasarkan pada suatu topik dan tujuan yang ingin dicapai melalui topik tadi. Tahapan kedua, mengumpulkan topik-topik bawahan yang dianggap merupakan rincian jelas dari tesis atau pengungkapan maksud tadi, atau hal ini sering disebut dengan istilah inventarisasi. Tahapan ketiga, melakukan evaluasi pada semua topik bawahan yang sudah dia catat pada langkah kedua tadi. Evaluasi itu bisa diadakan dalam beberapa tahap sebagai berikut. 1. Apakah semua tema yang sudah dia catat memiliki pertalian atau relevansi langsung dengan tesis atau pengungkapan maksud? Dan apabila sama sekali tidak mempunyai hubungan, maka topik tersebut dihapus dari daftar di atas. 2. Semua tema yang masih tersisa kemudian dievaluasi lebih lanjut. Jika ada 2 topik atau lebih yang bersama, maka mesti dibuat perumusan baru yang mencakup semua tema tadi. 3. Evaluasi lebih lanjut ditujukan kepada persoalan apakah semua topik memiliki derajat yang sama, atau ada tema yang sejatinya merupakan rincian dari topik lain atau turunan dari topik lain. Jika ada, masukkanlah topik turunan itu ke dalam topik yang dianggap lebih tinggi posisinya. 4. Ada kemungkinan bahwa ada 2 topik atau lebih yang memiliki derajat yang sama, tapi lebih rendah dari topik yang lain. Jika terjadi hal yang demikian, maka usahakanlah agar mencari satu topik yang lebih tinggi lain yang akan membawahi topik-topik yang tadi. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan pengetikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.